kurva, angka indeks, time series, korelasi, dan regresi sederhana. Yang kedua, statistik induktif atau inferensial. Statistik induktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia, bertugas mengambil kesimpulan dan membuat keputusan yang beralasan berdasarkan penganalisisan yang beralasan. Penarikan kesimpulan pada statistik inferensial ini adalah merupakan generasi dari suatu populasi berdasarkan sampel yang ada. Statistik induktif mencakup probabilitas, distribusi teoritas, sampling dan distribusi sampling, pendugaan populasi, uji hipotesi, analisis korelasi dan uji signifikasi, dan analisis regresi untuk peramalan. Statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistika non-parametrik menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Dalam statistika non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak, yang berskala ukuran nominal ataupun ordinal. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas, dan beberapa istilah statistika lainnya yaitu populasi, sampel, signifikansi, mean, median, frekuensi, dan lain-lain. Alasan penting menguasai statistika. Statistika memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Karena sekurang-kurangnya ada dua alasan penting untuk mempelajari statistika. Yang pertama, statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Dan yang kedua, bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika amat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Keterkaitan statistika pada administrasi publik sebagai penelitian, pengambilan kebijakan, adapun sebagai ilmu tentang data dan angka-angka. Salah satu tugas terpenting dari seorang administrator atau manajer ialah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus tepat, praktis, dan dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi syarat-syarat keputusan, demikian seseorang administrator ataupun manajer perlu memiliki data dan informasi yang lengkap, up to date, dapat dipercaya, dan tersusun dengan sistematis. Pengumpulan,
pengolahan dan penyimpanan data dan informasi yang demikian itu dapat dilakukan melalui penggunaan statistika. Hubungan administrasi publik dengan statistika adalah ilmu statistik melengkapi dalam kegiatan administrasi publik karena dapat digunakan untuk membuat data-data yang akurat. Pandangan ahli administrasi publik terhadap statistika. Statistika mulai banyak digunakan di kalangan sarjana administrasi sebagai ukuran untuk menilai penelitian administrasi negara, garis miring publik itu baik atau tidak. Statistika menurut pandangan ahli administrasi publik sendiri merupakan suatu alat untuk memahami, menemukan makna serta menjelaskan data, mendokumentasikan dari keterbatasan data, dan mengambil tindakan berdasarkan data. Yang pertama ada untuk memahami, menemukan makna serta menjelaskan data. Statistika dapat membantu para ahli administrasi publik untuk memahami serta menjelaskan data acak yang mereka peroleh dengan cara menyajikannya dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, dapat menggunakan tabel ataupun diagram dalam menyajikannya. Yang kedua, ada mendokumentasikan dari keterbatasan data. Statistika juga dapat membantu para ahli administrasi publik untuk mendokumentasikan dari keterbatasan data. Sebagai contoh, yaitu dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, atau yang terakhir, mengambil tindakan berdasarkan data. Setelah data yang ada sudah dapat dipahami, maka selanjutnya adalah melakukan pengambilan tindakan yang tepat untuk memecahkan isu yang ahli administrasi publik tersebut.